punya data orang Indonesia yang hidup di tropis, tipikal orangnya seperti ini, itu dia bisa kondisikan nanti tipikal penyakitnya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Contoh kasus dulu ada kakaknya Kim Jong Un ya. Itu ketika dia mendarat di Malaysia, itu ada 2 orang yang menyentuh dia, tiba-tiba dalam waktu singkat dia langsung meninggal. Kayaknya harus diawasi dan sebagainya. Walaupun itu pengobatan massal. Karena setiap ada sayatan di tubuh kita yang kemudian bisa mengambil sampel, itu sudah sangat bermakna. Ya. Pertanyaannya, Menteri Kesehatan paham nggak gini-ginian gitu kan? Ya, itulah. Jadi... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Pak BW berkesempatan berbincang dengan Dr. Agung dan Aulia Postiera. Poin pentingnya kembali kita ingin membincangkan terkait dengan masalah RUU Omnibus Law Kesehatan. Hal-hal yang penting untuk diketahui publik itu apa sih sebenarnya yang menjadi kerisauan. Saya juga beberapa kali membaca terkait dengan RUU Omnibus Law Kesehatan ini berkaitan dengan liberalisasi dan industrialisasi kesehatan dan bagaimana resikonya buat masyarakat dan lain-lain. Karena sepanjang yang saya tahu ini bukan hanya berkaitan dengan kepentingan tenaga kesehatan, tapi juga kepentingan masyarakat. Dan poin pentingnya apa? Kita ini diskusikan. Di sini ada Dr. Agung dan teman-teman yang lain tentunya punya banyak perspektif yang untuk memudahkan kita memahami. Dr. Agung, apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah. Kalau dengan dokter tanya sehat dulu, Pak. Kalau dengan Pak BW tanya waras apa enggak gitu. Baik, saya akan memulai dengan Dr. Agung. Dok, ini kan di beberapa waktu yang lalu kita lihat tenaga kesehatan protes. Terus dibuatlah seolah-olah tenaga kesehatan ini takut disaingi sama tenaga kesehatan asing gitu ya. Dan kemudian ada seolah-olah tenaga kesehatan itu dianggap layanannya kurang baik dan lain-lain sehingga justru katanya RUU Omnibus Law Kesehatan ini untuk memperbaiki. Nah, saya ingin dapat perspektif dari Dr. Agung. Iya. Jadi kalau Undang-Undang Omnibus Law ini adalah sebuah undang-undang yang memang dipikirkan untuk rakyat, tentunya tidak akan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, itu yang penting. Jadi tidak ada urgensi undang-undang ini harus digolkan dalam waktu yang singkat seperti itu. Kita paham karena sebenarnya sistematika dalam dunia kesehatan dan kedokteran itu sudah mulai rapih dalam kurun waktu 15 tahun terakhir seperti ini. Tetapi yang jadi masalah adalah peraturan di bawahnya ini memang belum ada seperti itu, sehingga tidak ada eksekusi yang mulus seperti itu. Ya, jadi selama ini sebetulnya peraturan-peraturan itu ada, cuma eksekusi di bawahnya yang bermasalah. Ya, satu contoh misalnya, kami dulu sebagai seorang dokter juga mikir apa sih gunanya konsil kedokteran. Kami merasa bahwa kita kok diatur seperti itu. Apa gunanya MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia? Dan ternyata adalah integritas kita sebagai profesi itu tertolong dengan adanya konsil kedokteran yang independen. Bisa dijelaskan nggak konsil kedokteran itu apa sebenarnya? Ya, jadi konsil kedokteran itu adalah sebuah lembaga independen yang tidak hanya terdiri dari dokter. Ya, jadi dia dibentuk oleh undang-undang, keberadaannya di bawah presiden. Nah, unsur yang ada di situ adalah unsur profesi, dokter gigi, dokter umum, dokter ya. Kemudian di situ juga ada pihak sosialnya, pengacara dan sebagainya, termasuk perwakilan dari masyarakat atau LSM. Sehingga kemudian ketika ada masalah, dokter itu tidak berdiri sendiri. Jadi dokter itu adalah bagian dari sebuah kompleksitas yang dulunya itu dokter langsung berhubungan dengan pasien. Ya. Jadi ada istilah kontrak sosial. Nah, sekarang dokter itu berada dalam satu rangkaian dengan yang namanya corporate. Korporasi. Jadi korporasi di bidang kedokteran itu suatu hal yang harus kita pahami itu sebagai hal yang wajar, maklum. Tetapi ada pihak lain sebagai kontrol. Pemerintah dan masyarakat itu di satu sisi yang lainnya. Nah, kemudian konsep kenapa harus ada kontrol, Dok? Ya, karena etika dan profesionalisme dokter ini harus dijaga. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi,
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran itu adalah ketika aduan masyarakat tentang sengketa medik, maka sebelum ini masuk dalam ranah pengadilan atau kepolisian seperti itu akan mereka evaluasi. Karena yang paling tahu tentang dokter ini bermasalah enggak, itu adalah pertama, kalau masalah etik tentu adalah profesinya. Pelanggaran etik itu tidak terlihat oleh masyarakat. Kemudian kalau pelanggaran disiplin, yang paling tahu adalah kelompok tadi, ya peer group-nya yang dilembagain dengan namanya MKDKI tadi, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Jadi yang awalnya kami menganggap ini adalah suatu masalah nih, kita nggak bebas, tapi ternyata lebih aman karena kita terjaga profesionalismenya, terjaga etikanya, dan masyarakat bisa memantau dokter secara objektif. Jadi tidak dibela oleh organisasi profesi, tidak seperti itu. Jadi organisasi profesi dalam hal ini ID itu hanya menjaga masalah etika. Bukan disiplin kedokteran, bukan rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Menteri seakan-akan absolut ini. Jadi ID itu sebagai suatu power yang terlalu besar sehingga harus dikurangin seperti itu. Padahal ada bagian-bagian tadi ya. Ya, sudah dibagi-bagi porsinya seperti itu. Sehingga inilah yang kemudian masyarakat memahami bahwa undang-undang ini mendapatkan perlawanan dari ID karena ID merasa porsinya diambil. Padahal ID tidak punya porsi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu. Narasi ini sangat sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat, tapi salah kaprah. Sampai di sini saya mau dipotong dulu ceritanya ini ke Pak BW dulu nih, Pak BW. Kalau saya melihat dari ceritanya ini, justru malah sepertinya pemerintah yang mau sentralisasi semuanya, mengontrol semuanya. Dan kemudian tadi poin penting dulu nih, yang sebelumnya itu Pak BW. Pembahasan undang-undang biasanya kalau buru-buru, kalau draftnya nggak jelas, kalau naskah akademisnya kemudian tiba-tiba muncul, tidak dilakukan transparan, biasanya itu ada yang punya kepentingan di belakang itu. Pak Bibi biasanya jago cerita soal itu. Mas Novel bisa, 2 poin tadi Pak Bibi. Transparansi sama itu nih Pak Bibi. Sebenarnya dari Dr. Agung dan sebelumnya ada Profesor Zainal Asikin, Dr. Eva, terus membaca dan itu ada yang menarik sebenarnya. Saya ingin menyimpulkan gini, satu, proses pembuatan undang-undang omnibus kesehatan ini kok hampir sama ya dengan omnibus law cipta kerja. Katanya cipta kerja, tapi tidak menciptakan lapangan kerja yang bagus. Jadi dengan ini kesehatan, terus pertanyaan saya, apakah nanti ini rancangan undang-undang ini sepenuh-penuhnya taklid dan takluk pada kepentingan kemaslahatan pelayanan publik itu? Jadi pertanyaan saya itu satu itu. Terus kedua, tadi disebutkan bahwa kalau undang ini terburu-buru, padahal stakeholder penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat tidak dilibatkan, apalagi organisasi profesi tidak dilibatkan, itu ada pertanyaan. Nah, ada kata kunci tadi yang disebut dengan meaningful participation. Saya melihat Menteri Kesehatan itu beberapa kali mengatakan kami sudah melakukan proses meaningful participation. Jadi sedari awal nih udah mulai disesatkan gitu. Karena kan Profesor Zainal kan kalau tidak salah mengatakan gini, siapa yang diajak bicara? Jadi dari titik itu sebenarnya masih ngomong proses. Dari titik itu kemudian substansi adanya partisipasi dari stakeholder penting dari rancangan undang-undang ini tidak terjadi. Nah, bisa dibayangkan apa ujungnya gitu. Terus yang ketiga, Dr. Agung secara implisit, belum eksplisit mengatakan, dan Mas Novel mengeksplisitkan, ini sebenarnya resentralisasi kekuasaan, di mana kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kolegium, organisasi profesi, untuk menjaga integritasnya ditarik oleh pemerintahan, dan kita tahu the grand corruption itu bisa terjadi di situ. Ditarik lebih baik, masih mending kalau lebih nggak diawasi, tambah kacau kan. Nah, yang saya khawatir, yang mesti kita tanya lebih lanjut, boleh nanya kan Mas Novel? Boleh. Yang mesti ditanya lebih lanjut, ini sebenarnya yang akan difasilitasi melindungi kepentingan publik atau sedang membangun liberalisasi industri kesehatan yang justru nanti akan mengingkari profesi, kolegium, orang-orang yang ada di situ, dan juga sebenarnya membuat
membuat biaya kesehatan jadi mahal. Salah satu indikatornya, saya mau berhenti di itu, apa betul di Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa dana kesehatan yang harus dikeluarkan untuk publik 5% itu dihapuskan oleh undang-undang ini? Di APBN, Pak ya? Iya. Kewajiban di APBN. Iya. Jadi mungkin saya jawab begini ini Pak Wiwi. Jadi ini bukan dusta ya. Jadi kebetulan saya dan beberapa teman juga datang diundang oleh Pak Menteri Kesehatan seperti itu. Beliau menceritakan tentang transformasi kesehatan. Suatu hal yang menurut saya suatu hal yang luar biasa. Tapi saya paham bahwa ini tidak akan mungkin dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan undang-undang ini yang dikebut seperti itu. Saya yakin bahwa tanpa undang-undang pun transformasi ini bisa dilakukan. Nah, transformasi itu dalam hal apa maksudnya? Biar publik bisa paham. Ya, transformasi itu kan suatu proses. Kalau kita lihat kata-katanya kan perubahan bentuk ya, seperti itu, transform seperti itu. Jadi memang profesionalisme itu mungkin akan ditonjolkan oleh Pak Menteri. Misalnya tentang data, big data ini dikumpulkan semua sehingga orang itu akan kelihatan, oh sebenarnya karakter penyakit di Indonesia itu seperti apa. Ini masalah perubahan karakter di lingkungan Kementerian Kesehatan. Itu yang saya tanyakan. Bagaimana caranya transformasi kalau internal Kementerian sendiri tidak berubah karakter kerjanya seperti itu. Nah, tetapi yang ingin ditekankan oleh beliau ini adalah adanya suatu peningkatan jumlah dokter dan distribusinya, kemudian alat-alat akan dikembangkan di banyak daerah dan sebagainya. Yang menurut saya selama ini problemnya adalah pemerintah selalu punya kesulitan dalam penyebaran tenaga kesehatan. Jadi kalau saya tanya dulu sejak tahun 2000 itu problemnya adalah kita tuh nggak ada dana. Jadi bukannya dokter sebenarnya yang tidak mau dikirim ke daerah. Ya, dokter itu hanya dikambing hitamkan. Tapi kalau kita semua seperti pengen jadi tentara itu, saya tolong tempatkan kemana aja. Ternyata nggak ada dananya juga. Nah, tapi kenapa sekarang mereka berani seperti itu? Nah, itulah yang kemudian saya katakan bahwa menarik sekali itu. Ya, di balik ini semua dulunya mestinya bisa dilakukan seperti itu. Nggak ada dana. Sekarang akan dilakukan, padahal tidak punya dana gitu. Siapa yang mau danai ini? Ini namanya dusta. Iya benar. Jadi ketika saya tanya Pak Menteri, itu anggaran kemana gitu? Kita kan butuh dana, anggaran 5% atau mungkin lebih dari itu mestinya. Kita nggak perlu dana. Nah, karena dibilang nggak perlu dana, nggak perlu anggaran maksudnya. Nggak perlu anggaran ya. Nggak perlu anggaran, karena ternyata mengkolek dari Global Fund dan sebagainya, LSM dan sebagainya dari luar itu banyak sekali seperti itu. Dan alat-alat itu sudah disebutkan sebenarnya. Nah, ini poin pentingnya adalah di mana letak pemerintah tanggung jawab dalam hal komitmen secara anggaran. Itu satu. Yang kedua, kalau boleh ini agak ekstrim, saya ingin menggambarkan ya. Ini sebenarnya yang ingin dituju oleh undang-undang ini selain masalah yang lain yang hanya kamuflase ya, tentang masalah pelindungan profesi dokter dan sebagainya, itu menurut saya sih hanya kamuflase aja. Satu, ingin membangun ekosistem investasi di bidang kesehatan. Kalau kita mengaca sejak tahun 2014, sebenarnya Kemenkes ini sudah mulai didekatin oleh, kalau saya perlu sebut di sini biar lebih ekstrim, Kamar Dagang Indonesia. Yang tujuannya adalah industrialisasi di bidang kesehatan, health industry seperti itu. Tapi karena pada waktu itu Konsil Kedokteran, kemudian organisasi profesi sendiri melakukan perlawanan karena memang tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ada, maka kemudian yang sekarang terjadi adalah akan terjadi destruksi, destruksi daripada organ-organ yang tadi organisasi profesi itu tidak harus melekat pada anggotanya. Artinya anggota atau dokter ini tidak harus menjadi anggota ID. Itu. Yang kedua, Konsil Kedokteran itu akan di bawah Kemenkes, bukan di bawah Presiden. Nah, kolegium juga seperti itu. Jadi ada penurunan derajat yang otomatis secara power akan menurun karena ada di satu tangan saja Kementerian Kesehatan. Apa hubungannya dengan industrialisasi kesehatan? Ya tadi, apa sebenarnya yang ingin dicapai? Kalau ini tidak ada yang ngebet seperti itu dengan suatu kebutuhan. Nah, ingin saya gambarkan bahwa Indonesia ini adalah market yang sangat menarik untuk bidang kesehatan. Market. Nah, orang jualan itu kalau yang calon pembelinya ini tidak sadar tentang masalah kesehatan misalnya seperti itu, maka dia nggak akan laku.
maka membuat ekosistem bisnis gimana kalau orang itu melihat bahwa kesehatan itu harus seperti itu ya. Maka dibangunlah, ya ini saya tidak bilang sektor private itu tidak perlu, tetapi yang kita bilang adalah kapitalisasi di sini adalah peran pemerintah sebagai regulator ini jadi hilang. Dia hanya menyediakan kafling-kafling yang kemudian dia serahkan pada industri. Dalam hal ini yang kita takutkan adalah industri asing seperti itu, kapitalisme global yang kemudian akan mengisi kekosongan-kekosongan tadi. Anggaran tidak diperlukan karena ini adalah suatu sewa tanpa berjangka seperti itu. Kemudian di mana ketika kemudian orang yang menyewa ini pergi, ya pemerintah tidak punya anggaran memang dan tidak punya kekuatan lagi seperti itu. Jadi bergantung jadinya ya. Bergantung. Nah, kebergantungan itulah yang sebenarnya dalam dunia global itu sangat ditakutin. Saya perlu sampaikan bahwa dunia kesehatan ini kan bukan cuma masalah sakit kemudian sembuh. Jadi ada yang namanya biomedicalization, itu adalah suatu upaya agar bisnis kesehatan ini tetap berjalan. Ada sesuatu yang dulunya itu tidak dibutuhkan, maka orang itu akan butuh seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dibuat aware terhadap ini. Ini bahaya kanker, ini bahaya jantung, seperti itu. Anda membutuhkan perawatan yang lebih berat kalau kemudian tidak diterapi mulai sekarang seperti itu misalnya. Bisa jadi itu sebetulnya nggak diperlukan gitu ya. Satu sisi mungkin bagus. Ya, satu sisi bagus. Tapi letak yang menentukan ini baik atau tidak itu siapa? Itulah fungsi dari profesi dokter. Dokter itu harus independen. Walaupun dia berada dalam suatu korporasi, katakanlah sebuah rumah sakit, tapi dia punya integritas. Dan dia harus punya induk semang yang menjaga etikanya, yang kemudian bisa melindungi dia. Seperti itu. Kalau kemudian dokter dalam mindsetnya kemudian berorientasi kepada suatu industri atau rumah sakit tertentu yang kepentingannya kapitalis, dia bisa saja malah mengarahkan malah mengarahkan untuk suatu ketergantungan tertentu gitu ya. Ya, dokter sendiri sama dengan masyarakat tadi. Ini market disiapkan. Market itu maksudnya adalah penduduk atau pasien itu disiapkan dengan suatu pemikiran ya kalau kita bilang itu konsumtif terhadap sektor kesehatan. Dokter mindsetnya dirubah juga. Kamu jadi kerja. Ya, kalau ini mau untung, kamu harus jual. Jual pemeriksaan, jual obat dan sebagainya seperti itu. Ya, maaf nih agak kasar seperti itu. Ya memang itu mesti harus disampaikan biar orang paham gitu kan. Jadi selama ini integritas profesi itu dijaga dengan cara apa? Kita melakukan suatu pelatihan, kemudian kita mendapatkan satuan kredit ya. Artinya untuk mendapatkan surat izin praktek itu kita tidak bisa. Misalnya STR seumur hidup seperti yang dijanjikan oleh Pak Menteri itu aneh sekali. Karena kompetensi orang itu bisa turun, bisa naik. Usianya sudah bertambah, dia nggak akan mungkin melakukan sesuatu yang sudah tidak dia mampu lagi. Harus ada ujiannya, harus ada resertifikasi seperti itu. Kami dulu terus terang melihat itu bukan hal yang penting, tapi sekarang dengan adanya undang-undang kesehatan yang sebelumnya ini terlihat bahwa pemanfaatannya sangat luar biasa. Saya mau bilang ini Mas, ini kayak dagang kesehatan undang-undang ini. Itu yang bahaya sekali, Pak. Tapi ada yang paling menarik nih kalau dilihat sini. Mungkin ada perlu gini Mas. Ada nggak sih di dunia negara yang menjaga betul kesehatan itu dan kemudian dia mengintegrasikan berbagai stakeholders itu guna melindungi itu? Karena kan tadi ada kata kunci itu, Mas. Kalau kini ada biomedicalization itu kan nanti karakter dari penyakit itu kan bisa disedot sama alat itu kan. Dan sekarang kan katanya ada satu sistem yang memuat aplikasi dan ada artificial intelligence itu informasi bisa disedot Mas. Dan informasi disedot itu yang kemudian bisa mengetahui kayak apa Mas, genom itu kan kayak sidik jari kesehatannya itu. Nah, kalau itu sampai terjadi dan itu dilepas dan dikomersialisasikan, kita sebenarnya sedang menghadapi situasi yang sangat rentan sekali di bidang ketahanan kesehatan. Dan sekarang udah ada yang disebut dengan proxy war, yang disebut dengan perang biologi. Dan ada juga terrorism through the
medicalization. Iya. Jadi ini nggak masalah sederhana, cuman kita batasin dulu deh. Ada nggak sih Mas contoh seperti itu? Kita punya ahli ini juga nih Mas. Nanti habis ini saya tanya soal itu ke Aulia Pak, biar Aulia bisa nambahkan. Dari dokter betul. Tentang genome sequencing ini kan memang baru kita ketahui setelah kasus COVID ya. Artinya Kementerian Kesehatan ini Pak Menteri itu berhasil mendatangkan dan mendapatkan manfaat yang luar biasa seperti itu. Artinya untuk mutasi virus COVID-nya. Dan ternyata alat ini sifatnya banyak sekali, termasuk mendapatkan kalau bahasa awamnya sidik jari tentang orang Indonesia atau pasien seperti itu. Artinya memang ada sampel yang diambil, sampel itu dari bagian tubuh kita, bisa kulit, bisa darah dan sebagainya, yang kemudian memberikan informasi. Nah, informasi inilah memang bukan barang penting kalau kemudian tidak dimanfaatkan oleh mereka yang tahu. Pertanyaan kan siapa yang menguasai tentang hal ini? Kita harus akui bahwa kemampuan Indonesia dalam penguasaan genome sequencing ini sangat terbatas, walaupun ahlinya juga ada. Tetapi alat itu tidak dikuasai oleh kita. Ownership-nya nggak ada di Indonesia ya? Artinya memang kita masih menggantungkan tidak hanya teknologinya, tapi pembelian alat ini juga belum bisa diproduksi di Indonesia. Hanya 3 negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Cina seperti itu. Yang kita permasalahkan adalah pemanfaatannya tentunya. Kemudian bagaimana kerahasiaan data ini seperti itu. Kalau kita memang belum mampu, ya memang kita harus bertahap. Jangan terlalu semangat dan berhati-hati ya. Nah, berhati-hati karena saya harus sampaikan bahwa di negara lain katakanlah misalnya Amerika, terlepas dia mendapatkan sampel data itu dari negara mana, kemudian barang itu ada dalam lingkungan militer, seperti itu. Untuk mendapatkan data yang seperti itu ternyata tidak mudah. Memang data ini nanti akan dibentuk dalam sebuah, katakanlah masuk dalam sebuah server seperti ini. Nanti mungkin, nah bukan bidang saya. Bagaimana caranya mengambil data dari itu kan? Ternyata memang zaman sekarang bukan hal yang sulit. Gitu ya Mas ya. Menarik ini. Yang negara Mas contohnya Mas Agung, Dokter Agung. Ada nggak negara yang punya sistem ketahanan kesehatan itu yang bisa jadi sampel kita? Kalau contohnya banyak. Jadi ketahanan nasional di bidang kesehatan itu kan ibaratnya begini. Kalau saya harus menggambarkan agak ekstrim ya. Indonesia ini terlalu terbuka. Kita punya pantai yang begitu luas, yang di situ bisa nempel militer asing dan sebagainya seperti itu. Seringkali mengadakan pengobatan massal dan sebagainya. Padahal dalam proses itu ternyata mereka mengambil sampel kita seperti itu, atau mengambil sampel penyakit yang ada dalam lingkungan wilayah kita seperti ini. Sedangkan di negara-negara lain, ini saya contoh yang kemarin terakhir ada di Turki mendapatkan bencana seperti itu. Terlepas mereka sedang bersusah payah, mereka terbatas tenaganya, tapi tenaga kesehatan dari luar itu tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertolongan yang bisa menimbulkan, keluarnya darah, keluarnya barang dari tubuh mereka, sehingga itu menjadi fokus mereka bahwa kita hanya, yang dari luar ini hanya untuk evakuasi saja. Nggak boleh tindakan ya dok ya? Tidak boleh tindakan. Jadi bukan tidak percaya, tetapi ini masalah ketahanan nasional bidang kesehatan. Dan mereka concern di situ ya? Concern di situ, seperti itu. Dan itu pernah kita lakukan misalnya, kalau ada pengobatan massal, mendatangkan pesawat, satu pesawat itu untuk operasi mata seperti itu. Konsil kedokteran langsung mempertanyakan apa yang dilakukan dan sebagainya. Tidak boleh, mereka harus turun dan sebagainya, harus diawasi dan sebagainya. Walaupun itu pengobatan massal, karena setiap ada sayatan di tubuh kita yang kemudian bisa mengambil sampel itu sudah sangat bermakna. Pertanyaannya, Menteri Kesehatan paham nggak gini-ginian gitu kan? Ya itulah. Jadi. Iya memang repot kalau memang nggak paham tuh Pak. Sekarang saya mau tanya sama Aulia nih Pak. Aulia kan penyelidik Pak. Jadi pernah nangani kasus terkait dengan farmasi gitu ya dan lain-lain. Pengalamannya banyak lah. Saya cuma mau gambarkan begini Aulia, bahwa kebutuhan dasar manusia selain kesehatan kan ada pendidikan, pangan, dan itu juga terkait dengan biaya yang terbesar yang dikeluarkan oleh manusia untuk kebutuhan itu. Bicara kesehatan, tentunya ini concern juga ya, karena selain dari kebutuhan dasar tadi, ini masalah pertahanan dan resiko-resiko lain. Tadi bicara terkait dengan
apa tadi itu namanya? Medicalization. Biomedicalization. Itu kan akan disimpan di server. Betul. Setahu saya semua data di Indonesia ini semuanya jebol. Saya nggak percaya ada yang masih aman gitu ya, karena semuanya sudah ada di luar-luar dan saya sering dengar soal itu. Nah, resiko-resiko dan betapa mudahnya itu bisa diakses data-data itu serta resikonya dan lain-lain. Aul biar cerita dong biar orang paham nih. Siap. Paling nggak saya paham lah gitu. Siap. Ya, makasih Bang. Jadi sebenarnya gini Bang, kalau kita bicara data, data itu kalau sekarang orang menyebutnya itu data is the new oil. Data itu adalah minyak bumi baru. Kalau dulu di 100 tahun yang lalu, negara-negara berinvestasi banyak di oil, karena memang disitulah uang terbesar. Sekarang Abang bisa lihat perusahaan-perusahaan besar, baik itu di Amerika maupun di Eropa, selain perusahaan-perusahaan yang di migas, itu rata-rata perusahaan IT. Karena di sana dia punya data. Data itu the new weapon, jadi senjata baru juga saat ini. Nah, kalau saya menarik tadi penjelasan Dr. Agung tadi, ketika seandainya RUU Kesehatan ini memudahkan orang asing atau memudahkan pihak yang di luar kolegium ya, di luar jangkauan profesi, Dewan Etik Profesi mengambil data, apalagi data medis itu masuk data pribadi Bang. Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data medik itu data pribadi, data rahasia Bang. Nah, ini berbahaya sekali Bang. Pertama, kalau dari sisi bisnis itu bisa diolah, bisa dikondisikan dengan apakah dia bikin artificial intelligence dengan big data, itu dia bisa bikin pola tertentu untuk pengobatan tertentu untuk jenis, misalnya dia punya data orang Indonesia nih, punya data orang Indonesia yang hidup di tropis, tipikal orangnya seperti ini, darah segala macam, mungkin Pak Dokter lebih paham. Itu dia bisa kondisikan nanti tipikal penyakitnya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Termasuk masukin virus-virus mungkin bisa kali ya? Termasuk untuk sebaliknya, Bang. Nah, ini kan ada ilmu baru ya, Dok ya, dalam beberapa tahun terakhir ada bioinformatics. Bioinformatics itu memang keilmuan di bidang biologi tapi yang dikombinasikan dengan di bidang IT. Ya, dari sana itu akan lebih mudah proses analisisnya, Bang. Nah, kalau seandainya data-data itu dikumpulkan tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada pengawasan yang kuat, memang efeknya sangat besar, Bang. Kalau kita bicara ketahanan negara, kita bicara kedaulatan negara. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam 10-20 tahun ke depan. Indonesia ini perkembangan politik antar negara, regional segala macam kita nggak tahu, Bang. Seandainya itu terjadi, ya sangat mudah. Kita diserang dengan yang namanya senjata biologis, atau sebaliknya dengan bioterorisme. Kita kan melihat, Bang, kita melihat contoh kasus dulu ada kakaknya Kim Jong Un ya, Korea Utara, Kim Yong Sam. Itu ketika dia mendarat di Malaysia, itu ada 2 orang yang menyentuh dia, tiba-tiba dalam waktu singkat dia langsung meninggal, hanya dengan hitungan detik dan mungkin 1-2 menit dia langsung meninggal. Seperti itulah ngerinya senjata biologis itu, Bang. Nah, belum lagi kita bicara kalau ngomong COVID kita dibilang korban konspirasi. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah penyakit itu benar-benar penyakit yang alami atau tidak. Kita nggak tahu juga kan sampai sekarang. Nah, makanya kalau menurut saya kita kembali lagi ke topik yang dibicarakan hari ini. Jangan terburu-buru mengesahkan undang-undang ini karena ada risiko-risiko seperti ini, Bang. Di Indonesia ini soal ketahanan siber itu masih menjadi concern yang luar biasa, Bang. Berapa minggu lalu kita bicara soal BSI yang dibobol ya, Bang ya. Dan itu terbukti memang korban ransomware. Kita ngomong itu sebelum ada kita diskusi di sini sebelum ada declare kan, Bang ya, bahwa ini kena ransomware. Nah, belum lagi kebocoran data yang menyerang institusi-institusi publik, pemerintahan. Tiap sebentar, Pak. Kita dulu ribut soal BPJS yang namanya BPJS. Kita ribut, kan sempat waktu zaman COVID kita disuruh menginstall yang namanya Peduli Lindungi. Ternyata datanya waktu itu juga bocor.
setelah pihak masyarakat sipil sempat melakukan audit IT, ketahui servernya ternyata bukan di Indonesia beberapa. Kacau memang. Nah itu kan berbahaya sekali Bang. Dan saya sangat khawatir nih sekarang Bang. Saya membaca berita ternyata Peduli Lindungi sekarang akan di-upgrade menjadi namanya kalau nggak salah Satu Sehat ya Dok ya. Satu Sehat. Ini seperti apa perlindungan data pribadi kita ketika di handphone kita itu punya data medik kita. Dan di server yang tempat mengumpulkan data itu punya data medik seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana perlindungannya di sana? Dokter kan cerita tadi di Amerika data medik, data sampel genom itu dilindungi seperti di instalasi militer. Nah, di kita seperti apa? Seperti apa perlindungan IT-nya, infrastrukturnya? Kita di dalam rumah, dilindungi, ada pintunya, Pak. Inti SDM-nya lagi, Bang. Nanti, oke lah, contoh kalau dokter bilang misalnya nanti ada bantuan-bantuan dari luar negeri. Kesannya memang bantuan, kita ngambil sampel menggunakan alat tersebut. Tapi ketika alat tersebut bukan milik kita, ya data itu otomatis jadi milik mereka. Nah, kita harus berpikir soal keamanan seperti itu, Bang. Saya melihatnya begini, Mbak Bibi. Dengan cerita-cerita tadi, saya sudah sangat yakin data kita itu sudah di luar semua. Saya khawatirnya kemudian... Yakin tuh ada 3, Mas. Hakul yakin atau cuman ainul yakin? Ilmu yakin. Minimal yakin dulu, Pak. Saya yakin sekali data kita sudah di luar. Dan saya khawatir adanya Omnibus Law kesehatan ini hanya untuk justifikasi atau legitimasi mereka bisa melakukan apapun dengan cara legal. Gimana Pak Bibi? Ada yang tadi lepas dari pembahasan. Allah sudah mulai menciptakan satu informasi baru atau percakapan baru bahwa ini sensitif nih karena bisa terjadi bioterorisme macam-macam kayak gitu. Saya malah punya feeling gini loh Mas. Jangan-jangan ini sudah ada alat-alat. Sudah ada alat-alat kesehatan, sudah ada bantuan-bantuan tertentu, sudah ada dokter-dokter tertentu asing yang masuk di rumah sakit tertentu yang udah hadir. Jadi ini sebenarnya pemutihan kejahatan. Undang-undang ini melegitimasi satu bentuk korupsi, sebut aja gitu ya, yang sudah terjadi nih. Alat kesehatan belum dibeli katanya hibah, padahal itu nanti loannya utang kayak gitu. Kalau menurut saya sih, kalau mau fair, diaudit nih. Menteri Kesehatan ini harus diaudit kebijakan-kebijakannya. Jangan-jangan dia sedang membuat kebijakan, diduga, bisa diduga atau disinyalir, dia membuat kebijakan yang sedang melindungi satu proses yang sebenarnya masih ilegal gitu loh Mas. Ini khawatir aja ya, bukan menuduh Pak Menteri. Pantes buru-buru Pak. Itu yang saya mau jawab dari tadi Mas Novel. Cuman saya baru kepikir setelah Pak Bibi ngomong tadi. Tadi udah bukan dibisikin. Itu inspirasi kita Bang. Dan itu ngeri sekali. Di COVID itu sebenarnya ada cukup banyak alat kesehatan masuk dan itu bentuk kartel diduga. Jadi itu yang menguasai kelompok tertentu aja gitu loh. Sampelnya gitu. Terus ada apa Dokter Agung yang dipakai untuk regennya itu juga yang menguasai. Ini kartel main di sini gitu loh. Dan kita mesti ngawasi terus ini Pak. Dan saya minta publik juga lihat, ini bukan masalahnya dokter saja. Ini masalah kita semua, masalah pertahanan negara. Dok, terakhir Dok, biar publik nanti beberapa kali kita bisa diskusi ya. Sekarang ini posisi RUU Omnibus Law Kesehatan sampai di mana dan apa yang sedang dirancang atau direncanakan oleh tenaga kesehatan termasuk dokter-dokter untuk melakukan upaya mengupayakan agar jangan sampai di kebablasan lah gitu. Apa Dok? Ya, secara prinsip kami para dokter ini kan yang sering dikonotasikan terhasut oleh ID. Ya. Tenaga kesehatan juga begitu. Yang lain perawat, bidan, apoteker itu terhasut oleh organisasi profesinya. Dianggap perjuangan kita itu untuk membela organisasi profesi. Tapi saya tegaskan bahwa keberadaan saya sekarang pun bukan karena saya seorang pengurus dari ID, bukan seperti itu. Tapi kesadaran profesi bahwa ini berdampak besar terhadap masyarakat seperti ini. Nah, kengototan, kengeyelan, keras kepalanya ini yang membuat kami justru semakin yakin bahwa
ada agenda lain di balik itu. Kami yakin bahwa undang-undang ini tetap akan digedok. Ya. Tetapi perjuangan ini kan bukan masalah kemudian kami berhasil atau gagal, tapi kami berada pada posisi di mana dalam perjuangan ini. Betul. Seperti itu. Jadi ini kalimatnya religius, Mas. Ketika engkau dipanggil akan ditanya, di mana posisimu pada saat itu? Yang pasti tidak membiarkan ketika ada dugaan, ada praktek-praktek yang nggak benar, kan gitu. Dan menarik sekali diskusi ini. Saya berharap semoga publik juga bisa mendengar, memahami bahwa ini bukan sekedar kerisauan atau apa masalahnya bagi tenaga medis, tapi ini juga masalah buat kita semua, masalah bangsa, dan tentu masalah pertahanan negara, baik dari ketergantungan atau dikondisikan untuk kita selalu terikat atau diatur oleh suatu corporate tertentu atau negara tertentu, hard industry hard industry, atau juga terkait dengan masalah suatu saat bisa menjadi bioterorisme dari Pak BW ya. Ya, semoga kita bisa terhindar dari praktek-praktek itu semua, dan semoga pengambil kebijakan paham bahwa apa yang dilakukan itu jangan sampai salah karena dampaknya begitu berat. Terima kasih Dr. Agung, Aulia, Pak BW. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.